sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majlis taklim dan zikir al-halaqatul munfarijah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi bid dharaini amin. Titimmatun, ini adalah sebuah penyempurna dari akhir pembahasan tentang rubu'ul adat atau seperempat yang bangsa kebiasaan. Kitab Ihya Ulumuddin itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama rubu'ul ibadat, seperempat yang pertama yaitu tentang ibadah. Kemudian rubu'ul adat, seperempat yang kedua yaitu tentang adat atau kebiasaan, di mana kemarin kita sudah bahas bagaimana adat atau kebiasaan, cara kita menghadiri undangan, cara kita makan, bagaimana kita bergaul di pasar dan lain sebagainya. Ini adat namanya. Ini adalah sebuah penyempurna di akhir bab ini. Hukiya anna ba'dhum kana yamtani'u an ijabati da'wati. Dihikayatkan bahwa sebagian ulama itu menolak, karena yamtani'u, menolak ba'dhum an ijabati da'wati, dari memenuhi undangan. Wa yaqulu, dan berkata sebagian, intidharul maraqati dallun, menunggu sayur itu dzalun, sebuah kerendahan. Wa qala akharu, berkata lainnya, idza wada'tu yadayya fi qas'atin ghairi faqad dallat lahu raqabati. Ketika aku letakkan tanganku fi qas'ati ghairi, pada mangkok atau pada nampan milik selain orang selainku, faqad dallat lahu raqabati, maka sungguh telah hina, telah rendah karenanya raqabati, leherku. Maksudnya sebagian dari ulama memang tidak mau atau menolak untuk memenuhi panggilan undangan, maksudnya menolak untuk memenuhi undangan. Karena apa alasannya? Alasannya itu adalah sebuah kehinaan, karena ngarep banget, itu maksudnya ngarep banget dikasih makan sama orang. Sebagian dari ulama ini ada yang menolak memenuhi undangan. Jadi bagaimana? Ya sebisa-bisanya jangan sampai mengharapkan pemberian orang. Kalau perlu kita yang undang orang. Jangan abang-abang maulid karena masak, ntar ada berkat nih, besok maulid di sini ada berkat nih. Jangan. Enggak masak di rumah. Nggak masak di rumahnya. Jadi uang belanjanya utuh. Jangan seperti itu. Sebagian ulama ada yang menolak undangan karena alasan itu. Karena alasan tidak boleh mengharapkan dari pemberian orang. Malah justru kalau bisa kita yang memberikan kepada orang-orang. Waqad ankara ba'duhum hadzal kalama. Tapi sebagian ulama juga mengingkari ucapan ini. Artinya waqala hadza khilafus sunnah, dan justru yang seperti ini khilafus sunnah adalah menyalahi sunnah. Sebagian dari ulama juga ada yang mengatakan nggak boleh seperti itu. Harusnya ya diundang ya datang. Harusnya kalau diundang dan memang diajak untuk
makan, dijamu dengan makan makanan, ya memang harusnya datang. Jadi di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, walaysa kadzalika, bukan seperti itu. Fa innahu dhallun idza kana da'i la yafrahu bil ijabati. Ia memang memenuhi undangan itu adalah sebuah kehinaan, sebuah kerendahan. Idza kana da'i la yafrahu bil ijabati, ketika ada orang yang mengundang itu tidak senang bil ijabati dengan dipenuhi undangannya, wala yataqalladu biha minnatan, dan tidak mengharapkan, orang yang mengundang tidak mengharapkan dengan undangan itu minnatan atau akan sebuah pemberian. Wa kana yara dzalika yadan lahu 'alal mad'uwi, dan mereka berpendapat mereka melihat bahwa itu ada sebuah kekuasaan baginya 'alal mad'uwi, atas orang yang diundang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahduru, dan Rasulullah itu pernah menghadiri, li ilmihi anna da'iya lahu yataqalladu minnatan, karena Rasulullah tahu bahwa orang yang mengundangnya itu yataqalladu minnatan, mengharapkan pemberian minnatan, wa yara dzalika syarafan wa dhukhran, dan memandang bahwa itu hadirnya Rasulullah sebagai kemuliaan dan kebanggaan li nafsihi, untuk dirinya si da'i yang mengundang fid dunya wal akhirah, dalam dunia maupun akhirat. Fahada yakhtalifu bi ikhtilafil hal, maka ini berbeda tergantung dengan perbedaan keadaan atau sikonnya, lihat kondisinya. Karena Rasulullah SAW itu menghadiri juga, diundang, ya Rasulullah datang, dan Rasulullah makan, saudara. Yang tidak boleh, kata Imam Ghazali, yang merupakan suatu kerendahan, kehinaan, kalau orang itu datang, dan andai dia datang, orang yang mengundang itu sebenarnya nggak suka dia datang, nggak berkenan dia datang. Sebenarnya dia ngundang sih memang buat umum, tapi kalau si Anu datang, ini urusannya, gua nggak redo makanan gua kalau dia makan. Nah kalau seperti itu maka tidak boleh kita datang, jangan dipenuhi undangan itu, meskipun undangannya umum, udah disebar flyer kemana-mana. Datang bang, dari mana? Dari status orang. Lah dari status saya kan nggak undang abang, ya saya ngeliat status sih datang-datang aja. Enggak, saya nggak demen abang datang. Nah kalau ketahuan dia nggak demen kita datang, maka mendingan gak usah datang. Ini yang dimaksud tadi sebagian ulama menolak karena ada harapan di situ, ngarep banget pemberian orang. Kalau seperti itu maka sebaiknya kita nggak usah datang. Tapi kalau orangnya memang mengundang itu sangat senang kalau kita datang, dan khusus memang dibuatkan untuk kita sajian khusus, tempat dibuatkan buat kita, tempat yang khusus. Kita tahu orang yang mengundang kita ini memang mengharapkan kedatangan kita, mengharapkan barokah kita. Namanya orang sering ngaji kan ya, amin, apa? Didatengin Bang Pian ngalap barokahnya. Nah kalau orang yang mengharapkan seperti itu, maka kita seharusnya datang. Jadi di sini yakhtalifu bi ikhtilafil ahal, ini tergantung sikonnya. Lihat sikonnya. Kalau memang yang mengundang itu sangat mengharapkan kedatangan kita, hendaklah kita datang. Tapi kalau yang mengundang tidak mengharapkan kedatangan kita, maka kita tidak usah datang. Ini tergantung dengan kondisinya. Faman dzunna bihi annahu yastafqilul it'ama wa annahu yaf'alu dzalika mubahatan aw takallufan falaysa minas sunnati ijabatuhu. Maka siapa yang diduga bahwa sungguhnya dia orang itu berat memberikan makan, wa annahu yaf'alu dzalika mubahatan wa takallufan, dan dia melakukan itu undangan atau makan itu dia lakukan karena kebanggaan dan juga memaksakan diri, falaisa minas sunnati ijabatuhu, maka tidak termasuk sunnah menjawab undangan itu. Balil aula at-ta'allulu, tetapi yang lebih utama adalah mencari alasan untuk tidak datang. Kalau kita tahu yang undang ini maksain nih, dia ngundang sebenarnya karena bangga-banggaan, masa tangga gua maulid arba'in itu makanannya enak-enak banget, masa gue begini doang, gue paksa-paksain sampai ngutang-ngutang. Kita tahu seperti itu, maka sebaiknya kita nggak usah datang. Sebaiknya kita cari alasan, maaf nih saya ada barengan acara gitu. Nah, pokoknya ta'allul itu alasan apa saja. Walidzalika qala ba'du sufiyah, karena itu sebagian ulama sufi mengatakan la tujib illa da'wata man yara annaka akalta rizqaka. Janganlah engkau menjawab kecuali undangan orang yang engkau melihat, undangan orang yang melihat bahwasannya engkau makan rizqaka, akan rizkimu, wa annahu sallama ilaika wadi'atan, dan engkau memberikan kepadanya wadi'atan, titipan, kanat laka indahu, yang ada laka untukmu indahu, di sisinya, di sisi orang yang mengundang, wa yara lakal fadla alaihi fi qabuli tilkal wadi'ati minhu,
dan dia melihat bagimu ada keutamaan atasnya, atas orang tersebut dalam menerima titipan itu minhu darinya. Fa idza alimal mad'u annahu la minnata fi dzalika, maka ketika orang yang diundang tahu bahwa sesungguhnya orang yang mengundang tidak ada pemberian fi dzalika dalam itu semua, fala yang bagi ayyarudda, maka seyogianya dia tidak menolak. Nih sebagian sufi ini yang penting, janganlah kita mendatangi undangan kecuali undangan orang yang memandang, yang melihat kita bahwa kita ini memakan rizki kita. Maksudnya begini, kita datang ke tempat itu dan orang yang undang kita merasa bahwa layak, bahwa ini emang pantas kita ini datang ke tempatnya dan kita pantas makan makanannya. Kenapa pantas makan makanannya? Karena memang kita udah saking akrabnya, atau karena kita memang punya satu, mohon maaf, kemuliaan. Andai datang dia sangat senang dan dia sangat mengharapkan kedatangan kita, kebarokahan kita itu, atau kita memang menitipkan sesuatu kepadanya. Maksudnya apa? Amplop misalnya, mohon maaf ya, amplop wadiatan. Jadi di sini orang yang ngundang menganggap bahwa oh iya, dia datang dan dia menitipkan wadiah, menitipkan sesuatu yang memang dia pantas kalau dia makan. Nah, tradisi di sini, tradisi amplopin saat kondangan tuh begini, adanya di sini. Jadi orang yang mengundang juga dia ridho, orang yang mengundang juga dia enak, dia memandang bahwa ini orang layak makan. Ya orang kondangannya aja amplopnya ngelawan. Tahu amplop ngelawan saudara? Amplop kalau dilipat itu balik ngelawan, berarti tebal kan? Tapi kalau isinya cuma selembar pasti nggak ngelawan gitu. Ya amplopnya khotib itu nggak ngelawan itu. Tapi kalau amplopnya dari gubernur itu ngelawan, dia nggak sih banyak. Nah pasti yang mengundang melihat bahwa layak dia makan, maka seyogianya kita tidak menolak undangan itu, karena memang kita tahu bahwa kita layak untuk datang, dan orang yang mengundang juga tahu bahwa bahwa kita ini adalah orang yang menitipkan sesuatu untuk dia. Nah ini keadaan-keadaan dalam memenuhi undangan dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat.